Di samping jalannya ini banyak sekali pohon. Depan saya ada ini dia semua batunya. Wow, dalam, masih sangat dalam banget teman-teman sumurnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Labdar Misteri. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa barakah. Kali ini Labdar Misteri akan mendatangi satu lokasi teman-teman, di mana lokasi ini adalah sumur yang berada di tengah-tengah perkebunan. Kenapa saya mendatangi lokasi ini? Pertama, lokasi ini dulunya adalah lokasi atau sumur yang penuh dengan cerita, khususnya cerita tentang hal-hal yang kurang mengenakan. Dulu di tahun 1996 ada satu keluarga yang di situ terdiri dari 4 anggota keluarga. Masing-masing ada bapak dan ada juga istrinya dan 2 orang anaknya. Singkat cerita teman-teman, si bapak ini menderita penyakit gatal di seluruh tubuhnya yang tak kunjung sembuh. Sudah berbagai obat dan juga berbagai pengobatan sudah diusahakan oleh pihak keluarganya, namun tak kunjung sembuh. Sehingga suatu ketika ada kejadian yang membuat keluarga ini harus kehilangan seorang ayahnya dan seorang suaminya. Singkat cerita teman-teman, si bapak ini mungkin karena sudah putus asa dengan kondisinya, si bapak ini pergi ke sebuah sumur yang berada di tengah-tengah perkebunan. Dan mungkin karena sudah tergoda atau sudah putus asa dengan kondisinya, bapak ini mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri atau menceburkan dirinya ke dalam sumur. Selang setengah hari atau pagi harinya, pihak keluarganya mencari keberadaan dari si bapak ini. Sampai sudah hampir tengah hari, siang hari, belum juga ketemu. Akhirnya ini membuat geger satu wilayah, dan akhirnya warga sekitar pun membantu, berbondong-bondong untuk membantu mencari si bapak ini. Singkat cerita, di sore harinya ada salah satu warga yang mencari rumput di sekitar sumur itu, dan sudah mulai tercium bau-bau yang menyengat berasal dari sumur itu, sehingga si warga ini melihat di dalam sumur. Dan ternyata di situ teman-teman, kondisi si bapak ini sudah mengambang dalam keadaan sudah meninggal dunia. Singkat cerita, semenjak kejadian itu, sumur ini sudah tidak pernah terjamak atau sudah tidak pernah dipakai sama sekali. Bahkan semenjak kejadian itu, ada beberapa warga yang mengalami hal-hal aneh pada saat melewati sumur itu. Salah satunya
ada yang mendengar suara minta tolong, dan juga ada yang mendengar suara menangis dari dalam sumur itu. Dan kali ini Lab Dark Mystery akan mencoba mengeksplor sumur tersebut, teman-teman. Dan mohon maaf, untuk lokasinya tidak bisa saya sebutkan demi menjaga nama baik dan juga menjaga semuanya biar tidak ada hal-hal yang menimbulkan fitnah ataupun menimbulkan keresahan untuk warga sekitar. Oke teman-teman, sebelum melakukan explore jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke perjalanannya. Oke teman-teman, kali ini kita akan menuju ke lokasi sumurnya, teman-teman. Nah, seperti teman-teman lihat, kita harus melewati sebuah perkebunan seperti ini. Ini adalah perkebunan apa ya namanya, kapulaga. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kejadian ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Apapun kondisi kita, itu adalah sebuah ujian dari Allah, sebuah ujian dari Tuhan, dimana kita memang harus bersabar. Kadang-kadang ujian itu bisa menjadi anugerah untuk kita kalau kita mampu untuk bersabar, teman-teman. Oke, kembali lagi ke ceritanya. Tahun 1996 adalah tragedi yang menyedihkan untuk keluarga dari si bapak ini, teman-teman. Jadi semoga almarhum dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Nah, seperti ini teman-teman untuk sekitarannya. Ini kondisi jalannya pun jalan seperti ini ya teman-teman. Mungkin ini adalah akses jalan untuk para warga untuk pergi ke kebun. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan cerita warga, teman-teman, kalau sumur itu berubah menjadi horor atau menjadi mistis semenjak kejadian itu. Tapi wallahu alam bisawab, kalau saya pribadi meyakini mungkin semenjak kejadian itu sumur itu semenjak tidak pernah dijamak dan tidak dipakai lagi, tidak difungsikan kembali, sehingga mungkin dihuni oleh makhluk-makhluk astral yang ada di sekitaran kebun tersebut. Untuk saya pribadi meyakini pasti bukan arwah dari almarhum. Mungkin itu adalah godaan setan atau jin kafir yang menggoda manusia pada saat melewati sumur itu. Itu kalau menurut pendapat saya, teman-teman. Karena memang dimanapun kita berada, yang namanya makhluk astral itu pasti ada sejengkal dari tempat kita berpijak. Itu mereka makhluk astral sudah pasti ada, teman-teman. Apalagi melihat kondisinya yang seperti ini. Wow, ada batu juga, ada batu gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kondisi yang seperti ini, tempat-tempat yang masih banyak pepohonan, memang tidak dipungkiri makhluk-makhluk astral atau jin itu lebih suka menghuni atau bersemayam di lokasi yang seperti ini, teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman perjalanannya. Kita innalillahi harus melewati
jalan yang masih tanah. Ini juga ada bambu, cuman sedikit teman-teman, cuman ada 3 batang doang di samping saya. Ini kondisinya siang hari ya teman-teman, atau sore hari. Bagaimana kondisinya kalau malam hari? Teman-teman dapat bayangkan, di lokasi yang seperti ini sudah pasti malam hari pikiran kita akan berhalusinasi bahwasanya lokasi ini memang dihuni oleh makhluk-makhluk astral ataupun jin ya teman-teman, atau yang lebih populer dengan kata-kata hantu. Nah, kita harus melewati jalan yang kecil, jalan setapak ya teman-teman, jalan setapak yang masih dalam bentuk tanah. Itu seperti itu. Ini mungkin kalau kondisinya habis hujan, ini ada selokan kecil, mungkin ini bisa mengalir air ya teman-teman. Ini ada pohon salak, ada pohon nanas. Seperti ini jalannya guys. Dan alhamdulillahnya ini cuacanya nggak hujan teman-teman, jadi nggak terlalu licin seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pohon salak juga. Tapi nggak ada buahnya guys. Kita lanjut. Ini jarak dari rumah terdekat kurang lebih ada 600 meter, kurang lebih 600 meter teman-teman. Kita harus lurus terus ke sana. Ini ya teman-teman, di samping jalannya ini banyak sekali pohon-pohon salak ya, pohon salak yang sangat rimbun, tapi saya lihat tidak ada yang berbuah. Tidak ada yang berbuah guys. Ini kalau malam hari kayaknya serem gitu ya teman-teman, kayaknya kalau melihat kondisinya yang seperti ini. Oke, nah ini kita sudah sampai, sudah hampir sampai, karena sudah mendekati perkebunan. Ini ada kebun singkong di depan saya. Katanya lokasinya nggak jauh dari sini guys. Kita cari dulu. Kita harus melewati jalan yang kecil. Itu di sana jurang teman-teman, di depan saya jurang, dan ini jalannya sangat minimalis, jalannya sangat kecil, jadi harus ekstra hati-hati di sini. Kita harus lurus terus. Oke teman-teman, kita sudah hampir sampai. Kemungkinan sudah tidak jauh lagi, paling hanya sekitar 50 meter dari jarak saya sekarang berdiri. Dan teman-teman, di depan saya ada batu yang ukurannya cukup besar di sini. Ya, kita sudah hampir sampai. Ada batu yang cukup besar di sini, teman-teman. Ini dia. Oke, ini juga ada batu satu lagi yang gede banget teman-teman. Itu batu yang gede banget. Kelihatan nggak? Nah ini dia teman-teman, batunya masih cukup besar. Oke, mana ini jalannya? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita fokus mengarah ke sumurnya.
dia jalannya, ada bekas jalan bekas kaki ya, sehingga sudah terlihat seperti jalan. Nah, ini saya harus belok ke sini. Oke, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kebunnya teman-teman. Ini bukan sumurnya, kayaknya bukan ini ada sumur lagi teman-teman, tapi sumurnya ini bukan sumur yang ini. Sumurnya itu di dekat kebun singkong kalau nggak salah, dan itu sumurnya itu sudah sangat rimbun. Tapi ini juga ada bekas sumur kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari bentuknya yang bulat, ini bekas sumur guys, tapi bukan ini sumur yang kita cari. Assalamualaikum. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, kita sudah hampir sampai. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah sampai. Dan ini dia sumurnya guys. Sumurnya sudah benar-benar sangat terimbun oleh rumput dan pepohonan, sehingga tampak tidak kelihatan kalau di situ ada sumur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kelihatan nggak guys? Wah, kelihatan nggak teman-teman? Itu dia sumurnya. Wow, dalam, masih sangat dalam banget teman-teman sumurnya. Guys, dan sudah ditumbuhi dengan pepohonan. Sekitarnya tuh seperti ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahaya ya, rumputnya sangat tebal banget. Semuanya ini aku susah untuk ngambil gambarnya karena sudah sangat terimbun teman-teman, sangat terimbun sekali. Wow. Oke teman-teman, ini sumurnya di belakang saya. Jadi mohon maaf sekali, ini sumurnya sudah sangat terimbun, dan saya tidak membawa perlengkapan untuk ini ya, untuk membersihkan sumurnya. Tidak membawa arit atau parang bahasanya, sehingga saya tidak bisa membersihkan ininya, rumput-rumputnya. Tapi memang ini sengaja diabaikan atau tidak difungsikan, karena mungkin dianggap oleh sebagian warga ini sumur yang penuh dengan kenangan, atau sumur yang pernah membawa cerita duka bagi pihak keluarga yang dulu ditinggalkan. Dan untuk informasinya, sekarang istri dari almarhum, assalamualaikum, sudah meninggal dunia juga, dan anak-anaknya, kedua anaknya sekarang sudah imigrasi keluar kota. Jadi sudah tidak ada pihak keluarganya yang berada di daerah ini lagi teman-teman. Seperti itu informasinya. Oke, kemungkinan saya akan rekod di malam harinya teman-teman, kalau cuacanya mendukung. Jadi nantikan video di malam harinya. Oke teman-teman, sekian dulu explore kita hari ini, dan sekali lagi ini bisa menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semuanya. Seberat apapun kehidupan kita, seberat apapun cobaan yang Allah berikan atau Tuhan berikan kepada kita, itu sudah pasti ada hikmah yang bisa kita ambil kalau kita mau bersabar dan selalu tawakal kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih, kuasai diri kalian.
kuasai rasa takut kalian. Jangan sampai rasa takut kita kepada hantu mengalahkan rasa takut kita kepada Allah atau kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Salam sukses selalu dari Labdar Misteri. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bidaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.